Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan sistem operasi yang salah satunya adalah algoritma round robin. Nah, di sini kelompok 5 sistem operasi terdapat saya sendiri, Rizka Sebentar. Selanjutnya ada Rizky Sanjaya, Muhammad Faisal, Muhammad Ilham, dan terakhir Suryani Lestari. Selanjutnya, di sini ada daftar isi mengenai presentasi kami. Pertama, mengenai definisi algoritma round robin, konsep algoritmanya, contoh implementasinya, lalu kelebihan dan kelemahannya. Oke, pertama, definisi dari algoritma round robin. Algoritma round robin merupakan salah satu algoritma penjadwalan scheduling CPU, mana setiap proses dieksekusi dengan batas waktu yang telah ditentukan secara cyclic. Nah, algoritma ini bekerja dengan pembagian waktu yang telah ditentukan pada setiap proses yang disebut dengan istilah quantum time. Nah, algoritma round robin ini merupakan salah satu algoritma dengan penjadwalan bersifat preemptive. Oke, selanjutnya. Nah, di sini round robin ini merupakan algoritma yang cukup sederhana dan banyak digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Salah satu sifat yang menjadi highlight-nya ini adalah starvation free. Ini artinya algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu. Dengan kata lain, di sini starvation itu merupakan kondisi di mana suatu proses yang berprioritas tinggi itu tetap dijalankan, sedangkan yang prioritas rendahnya tetap tertahan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada konsep algoritma yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk selanjutnya konsep algoritma dari algoritma round robin. Next. Pada algoritma round robin ini, setiap proses dibagi dengan porsi waktu atau kuantum waktu yang sama. Jika waktu eksekusi sudah habis, maka algoritma akan berhenti menjalankan proses tersebut, lalu memasukkannya pada queue atau antrian terakhir. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh algoritma yang mengeksekusi pada proses lain yang berada pada antrian paling depan berdasarkan quantum time yang sudah diberikan sebelumnya. Tidak ada prioritas dalam proses ini karena kan quantum time yang diberikan atau time slash adalah sama. Next. Nah, konsep kerja dari algoritma round robin ini tentunya sangat bergantung pada quantum time yang telah ditentukan. Nah, umumnya itu antara 10 sampai 100 milisekund. Hal ini dikarenakan apabila quantum time yang diberikan terlalu kecil, maka akan menimbulkan adanya konteks switching yang lebih besar pada proses sehingga dapat menyebabkan terjadinya overhead pada CPU. Nah, sebaliknya, apabila quantum time yang diberikan terlalu besar, maka response time dari proses-proses yang terkait akan semakin tinggi. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, karena sebelumnya sudah dijelaskan mengenai konsep dan definisi dari algoritma round robin, dan pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai implementasi dari algoritma round robin itu sendiri. Yang pertama di sini kami sudah menyediakan tabel untuk melihat bagaimana proses algoritma round robin ini berjalan. Nah, tabel ini terdiri dari prosesnya, kemudian waktu masuk, kemudian lama proses atau bisa juga disebut sebagai burst time, dan kemudian quantum time-nya. Nah, prosesnya ini terdiri dari 4 proses ya, P1, P2, P3, dan P4. Kita langsung saja mulai ke Gantt chart-nya. Nah, di sini P1 ini dimulai dari detik atau nilai ke 0. Dan kemudian karena lama prosesnya ini 4, maka berhenti di 4. Karena
prosesnya ini sudah selesai, maka bisa diselesaikan. Kemudian beralih ke P2. Nah, di sini dimulai dari detik keempat, dan kemudian karena lama prosesnya ini 7, sedangkan quantum time-nya itu yang diberikannya adalah 5, maka si proses kedua ini akan berhenti di detik ke-9. Dan kemudian sisanya akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Dan sisa dari proses ini akan dimasukkan ke antian yang paling belakang. Nah, kemudian lanjut ke P3. Di sini akan dimulai di detik ke-9, dan dengan lama prosesnya P3 ini 3 detik, maka akan berhenti di P12. Dan kemudian masuk ke P4. P4 dengan memiliki lama prosesnya ini 6, dan sedangkan quantum time-nya itu 5. Maka P4 berhenti di detik ke-17, dan sisa waktunya akan dilanjut setelah P2. Nah, P2 ini melanjutkan yang sebelumnya, karena sisanya ada 2 detik, maka berhenti di 19 detik 19. Dan kemudian dilanjut dengan P4 menyelesaikan sisa dari proses sebelumnya P4, dan akan berhenti di detik ke-20. Nah, dari sini kita dapat menghitung waktu tunggu yang diperoleh dari setiap prosesnya. Nah, ini merupakan hasil dari waktu tunggunya dari masing-masing proses. Nah, ini itu diambil dari waktu selesai dikurangi lama prosesnya dikurangi waktu masuk. Dan untuk menghitung rata-rata dari waktu tunggunya atau average waiting time, kita dapat menjumlahkan waktu tunggu dari masing-masing proses, kemudian dibagi dengan jumlah prosesnya itu 4. Hasilnya adalah 19/4. Dan kemudian kita juga dapat menghitung turnaround time-nya. Berikut ada hasilnya. Nah, ini itu diambil dari waktu tunggu ditambah lama prosesnya. Dan untuk menghitung rata-rata dari turnaround time-nya, kita dapat menjumlahkan hasil dari turnaround time masing-masing proses dan dibagi dengan total prosesnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari algoritma round robin ini. Nah, kelebihannya adalah yang pertama, sederhana dan mudah diterapkan, apalagi untuk sebuah sistem yang memiliki kebutuhan multitasking. Yang kedua, bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini itu menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu. Jadi setiap proses itu mendapatkan giliran eksekusi yang adil oleh CPU. Yang ketiga, bersifat preemptif. Berarti setiap proses dieksekusi CPU hanya dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan quantum time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kelemahan dari algoritma round robin ini. Nah, yang pertama yaitu sangat bergantung dengan kuantum. Jadi, jika kuantum terlalu kecil, maka terjadi banyak context switching yang menyebabkan overhead CPU. Nah, apa sih context switching itu? Context switching itu merupakan suatu teknik untuk mengalihkan proses antar status untuk menjalankan fungsinya melalui CPU. Ini adalah proses menyimpan konteks dari proses lama dan memuatnya ke dalam proses baru. Nah, yang kedua, sedangkan jika kuantum terlalu besar, maka dapat mengakibatkan waktu menunggu dan respon yang lama, di mana peralihan konteks tersebut mempengaruhi performa karena menjalankan task scheduler, TLB, flashes, dan secara tidak langsung karena berbagi cache CPU di antara banyak tugas. Dan yang terakhir, walaupun bersifat starvation free, algoritma ini diartikan tidak memiliki fungsi prioritas terhadap proses yang jauh lebih penting. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Nah, berarti dapat kita simpulkan algoritma round robin ini merupakan algoritma yang cukup sederhana dan cocok digunakan untuk multitasking, tetapi
kita harus menentukan quantum time yang cocok agar penggunaan algoritma ini bersifat optimal secara kinerja komputernya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.